Tentunya kalau bicara target pertumbuhan ekonomi, ya kalau ingat pengalaman dulu sewaktu di pemerintah, memang tidak mudah ya membuat suatu target ke depan, ya karena bagaimanapun banyak sekali faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Melihat kondisi hari ini di mana inflasi cukup tinggi dan ada potensi perlambatan pertumbuhan, terutama di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi atau yang mempunyai kebijakan moneter yang begitu ketat, maka tampaknya kalau saya diminta untuk membuat prediksi, 5,3 itu mungkin kalau boleh saya katakan batas atas. Ya, jadi artinya sudah dengan effort dan harus juga ada faktor yang menguntungkan kita, Mhm. ya baik dari komoditas maupun yang lain. Tapi kalau saya lebih suka mungkin memakai range, ya range-nya itu kalau boleh saya katakan antara 4,9 sampai 5,3 kira-kira itu. Jadi 5,3 itu batas atas, tapi most likely itu akan lebih mengarah kepada 5%. Oke, 4,9% hingga 5,3%. Kalau pandangan Anda seperti apa, Pak Peter, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan di tengah adanya ancaman bayang-bayang resesi? Ya, saya sependapat dengan Pak Bambang ya, kalau target 5,3 itu bukan sesuatu yang eee, tidak mungkin dicapai, tapi tentunya memerlukan effort yang besar, tidak bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai itu karena pertimbangannya adalah perekonomian kita sebenarnya sampai sejauh ini masih relatif baik ya, dan di tahun 2023 walaupun kondisi global itu bisa dipastikan akan mengalami tekanan yang luar biasa, terjadi stagflasi, tetapi perekonomian kita kan tidak sepenuhnya bergantung kepada kondisi global. Ya. Perekonomian Indonesia itu karakteristiknya bergantungnya lebih kepada domestik, dan domestik saat ini sedang mengalami proses pemulihan seiring dengan meredanya pandemi, dan perhitungan saya dampak dari meredanya pandemi ini jauh lebih besar ketimbang dampak dari global. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwasanya kondisi domestik ini baik-baik saja, ya proses pemulihan ekonomi nasional bisa berlanjut sehingga tahun 2023 tanpa terganggu oleh hal-hal yang memang tidak perlu terjadi ya. Makanya kemarin saya tidak sependapat dengan kenaikan harga BBM subsidi karena saya mengkhawatirkan kenaikan harga BBM subsidi itu mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang kita nikmati sekarang ini. Mhm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang mungkin juga bisa mengganggu adalah permasalahan politik ya. Permasalahan politik ini sudah saya kira Pak Bambang tahu persis bagaimana ini bisa mengganggu ya, kegaduhan politik itu bisa mengganggu ke apa keyakinan atau confidence dari market ya, itu juga bisa mengganggu. Sepanjang ini bisa diminimalkan oleh pemerintah, angka bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tapi saya sependapat dengan Pak Bambang tadi, yang seharusnya memang dalam bentuk range ya, tetapi kan asumsi di dalam APBN kan tidak dalam bentuk range, sehingga kalau kita lebih ini kan, lebih untuk memudahkan kita untuk melihat realistis atau tidaknya, ini adalah batas atas dari sebuah range, dan saya sependapat dengan Pak Bambang tadi. Kalau saya sih mungkin kisarannya adalah 4,5 sampai 5,3. 4,5% hingga 5,3, artinya, di kisaran 5% ini masih manageable ya Pak Peter ya. Saya akan kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, di tahun depan, pemerintah juga mematok defisit anggaran APBN di bawah 3%. Apakah Anda melihat ini sudah cukup memperhitungkan, dampak dari ataupun tekanan perekonomian yang menyelimuti global di tahun depan? Iya, kalau kita lihat kan peristiwa di mana kita terpaksa menaikkan batas defisit ya dari 3% menjadi di atasnya bahkan sampai 5%, itu kan karena kondisi luar biasa, yaitu terjadinya pandemi di mana boleh dikatakan tidak ada sumber penerimaan yang bisa meyakinkan pada waktu itu karena kebanyakan kegiatan perekonomian terganggu. Di sisi lain, begitu banyak kebutuhan pengeluaran baik untuk keperluan kesehatan maupun juga untuk bantalan sosial. Jadi wajar sekali kalau batas defisit itu dinaikkan. Tetapi kan sekarang kita tidak mengalami pandemi. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Peter dan juga pidato oleh Presiden, tantangan hari ini adalah bagaimana menjaga inflasi. Ya. Mhm. Nah, so far sejauh ini kita lihat bahwa
kemampuan pemerintah menjaga inflasi masih sangat baik ya. Meskipun memang di atas kebiasaan ya, mungkin paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ya perkiraan saya tidak akan misalnya mencapai 10% ya. Jadi berada di bawah 10%, tapi memang kemungkinan di atas 5%. Dengan kondisi inflasi tersebut, maka kemungkinan dampaknya terhadap perlambatan pertumbuhan tidak terlalu terasa ya. Akan ada tapi tidak terlalu signifikan, sehingga kita bisa masih mengandalkan tingkat pertumbuhan yang lumayan ya di atas 5% pada tahun ini, dan sekaligus untuk tahun depan kita bisa melihat bahwa pemulihan ekonomi itu sudah mulai memberikan sumber penerimaan yang cukup baik ya. Kita sudah lihat tahun ini bagaimana dampaknya terutama akibat kenaikan harga komoditas, dan meskipun barangkali akan ada sedikit gejolak di harga komoditas, mungkin tidak setinggi seperti tahun ini, tapi perkiraan saya penerimaan masih cukup baik ya, lebih baik dibandingkan masa pandemi yang pasti. Dan kedua, di sisi pengeluaran, maka barangkali yang bisa dijaga oleh pemerintah adalah memperkuat bantalan sosial tadi ya, untuk memitigasi dampak dari inflasi yang tentunya tetap harus di-manage oleh pemerintah. Tapi bagaimanapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun depan, terutama dari sisi global, apakah Federal Reserve akan terus menaikkan tingkat bunga, maka menurut saya tahun depan justru tahun yang terbaik bagi pemerintah untuk menyusun skema bantalan sosial yang lebih kuat, lebih tepat sasaran, dan nantinya bisa menjadi substitusi dari instrumen yang namanya subsidi terhadap harga, termasuk subsidi BBM, listrik, maupun LPG 3 kilo. Oke, Pak Peter, tadi Pak Bambang juga mengatakan terkait dan tantangan yang dihadapi adalah inflasi. Sementara Bank Indonesia juga memperkirakan kalau di akhir tahun inflasi ini bisa mencapai 6% atau di atas target imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Tanggapan Anda seperti apa dan proyeksi Anda seperti apa nih hingga akhir tahun? Apakah inflasi ini memang akan menyentuh di atas target kisaran pemerintah? Ya, kita kan bicara ini 2 tahun ke depan ini ya, tahun ini dan tahun depan. Tahun ini tantangan inflasinya besar ya, tetapi kalau pemerintah mampu mengelola inflasi pada tahun ini, maka inflasi pada tahun depan menjadi lebih ringan ya, tantangan inflasinya menjadi lebih ringan walaupun masih ada tantangan dari globalnya, tetapi akan lebih ringan bagi pemerintah kalau pemerintah mampu mengelola inflasi pada tahun ini, dan itu mungkin yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi pada tahun ini agar supaya beban tahun depannya menjadi lebih, tanda kutip yang saya sebutkan tadi, lebih ringan ya. Nah, sampai saat ini inflasi ya, kalau sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, saya memperkirakan risiko kenaikan inflasi itu sangat besar ya, ada di kisaran 6 bahkan sampai 10% pada waktu itu ya. Nah, tetapi dengan melihat gejolak yang sekarang ini ya, pasca kenaikan harga BBM subsidi, nampaknya worst case skenario itu mungkin tidak akan terjadi pada tahun 2022 ini ya. Pada waktu itu saya memperkirakan worst case skenario-nya ada di kisaran 10%. Tapi kalau sekarang diperkirakan akan ada di bawah 8%, bahkan mungkin hanya di kisaran 6-7%. Ya, ini merupakan kondisi yang pada waktu itu saya sebutkan sebagai best case skenario-nya.